Oke, sekarang bagaimana cara menggambar root locus di bidang S ya. Kita coba lihat persamaan ini. Nah, ini ada satu persamaan sistem. Waduh, set. Nah, ini ya. Di sini K-nya ini 1/S plus 1, S plus 2, S plus 4, G-nya, dan HS-nya adalah 1, unity feedback. Oke, berarti kita bisa lihat langkah pertama, persamaan karakteristik sistem 1 plus GSHS sama dengan 0. Kita tentukan dulu ya, berarti GS-nya, KGSHS-nya adalah K per S plus 1, S plus 2, S plus 4 ya, itu KGSHS-nya. Oke, sehingga GSHS sama dengan min 1 ya. Artinya apa? Besar GSHS di sini, kalau GSHS sama dengan min 1 berarti besar GSHS sama dengan 1, dan sudut dari GSHS ada 180 derajat 2K plus 1. Inilah syarat akar-akar atau titik-titik di dalam bidang S itu adalah root locus adalah jika memenuhi syarat GSHS sama dengan 1 dan sudut GSHS sama dengan 180 derajat 2K plus 1. Ini K yang di sini beda dengan K yang tadi ya. K yang di sini hanya integer aja, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, langkah-langkah pertama adalah letakkan pol-pol dan 0, 0 loop terbuka pada bidang S. Jadi kalau misalkan kita lihat sistem yang ini, langkah pertama adalah kita letakkan pol-pol dan 0, 0 loop terbuka pada bidang S. Ya, ini bidang S, tahu C omega, pol-pol dan 0, 0. Nah, ini kita lihat 0-nya tidak ada ya. Berarti 0-nya nggak usah digambar. Pol-polnya adalah, kita lihat di sini pol-polnya adalah min 1, min 2 dan min 4. Jadi kita gambarkan saja misalkan seperti ini. Oke, ini min 1, min 2, min 3, min 4. Kita letakkan pol-polnya pada bidang S. Nah, cara meletakkan pol-pol itu ya dengan silang. Nanti kalau ada 0 kita kasih lambang bulat ya. Ini karena nggak ada kita hapus saja. Nah, jadi silang untuk pol dan bulat untuk 0. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, tentukan root locus pada sumbu nyata yang memenuhi syarat sudut ya, GSHS 180 derajat 2K plus 1. Jadi langkahnya bagaimana? Ambil titik tes ya. Ambil titik tes. Bila jumlah total pol dan 0 di kanan titik ini ganjil, maka titik tersebut terletak di root locus. Atau jika dia, nah ini, memenuhi 180 derajat 2K plus 1. Pertama kita tentukan dulu daerahnya ya, daerahnya di sumbu real ya, di sumbu nyata. Ini sumbu nyata berarti di sini ada, saya gambarkan sini, ada daerah 1. Ini adalah daerah 1 dari tahingga sampai minus 4. Daerah 2 dari minus 4 sampai 2. Daerah 3 dari minus 2 sampai 1, dan daerah, nah ini 1, ini 2, ini 3 dan ini 4 ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3 dan daerah 4. Nah, lalu kita buat titik uji. Contoh misalkan titik uji di sini. Nah, berarti sudut pol ke titik uji berapa derajat? Nah, ini kalau kita lihat sudut pol ke titik uji berarti ini adalah 180 derajat. Pol ke titik uji 180 derajat. Pol ini ke titik uji 180 derajat. Berarti jumlah polnya adalah, pol yang di 0 nggak ada ya, berarti 0, 0,
ya, dikurangi karena dia ini kan di bawah, dikurangi 180 derajat, dikurangi 180 derajat, dikurangi 180 derajat, sama dengan 3 kali 180 derajat. Oke, nah kita lihat syaratnya, sudut GSHS adalah 180 derajat 2K plus 1, ya. K-nya integer dari 0 plus minus, ini plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya ya, karena sudut kan seperti itu, berulang terus. Nah, di sini berarti dia memenuhi syarat sudut karena ini 2K plus 1 ya, dengan K-nya sama dengan 1. 3 itu adalah 2 kali 1 plus 1. Berarti daerah 1, ini daerah 1 itu memenuhi ya, memenuhi syarat sudut. Berarti di situ ada root locus di sumbu nyata. Kita uji daerah kedua. Daerah kedua, misalkan titiknya di sini, berarti dari pol ini ke sini berarti sudutnya 0 derajat. 0 derajat. Dari minus 2, pol di minus 2 ke titik uji yang di sini 180 derajat. Dari pol minus 1 ke titik uji yang di sini 180 derajat. Berarti sama dengan, ini tadi minus ya, minus 3, ini minus 2 kali 180 derajat. Tidak memenuhi 2K plus 1 ya, tidak memenuhi 2K plus 1. Berarti dia tidak memenuhi syarat sudut. Daerah 3, kita lihat di sini. Nah, ini daerah 3 titiknya di sini. Antara min 1 dan min 2 titik ujinya. Dari pol minus 4 ke titik uji itu adalah 0 derajat. Dari pol minus 2 ke titik uji juga 0 derajat. Dari pol minus 1 ke titik uji adalah 180 derajat. Berarti min 1 kali 180 derajat. Berarti ini memenuhi 2K plus 1 ya. Berarti memenuhi syarat sudut. Kemudian daerah 4. Nah, ini daerah 4. Daerah 4. Kita lihat di sini daerah 4 antara min 1 sampai tak hingga. Contoh misalnya di sini dari min 4 ke titik uji 0 derajat, dari minus 2 ke titik uji 0 derajat, dari min 1 ke titik uji 0 derajat. Berarti sudutnya 0 derajat, min 0 derajat, min 0 derajat, min 0 derajat sama dengan 0 derajat. Tidak memenuhi 2K plus 1 kali 180 derajat, ini tidak memenuhi. Sehingga bisa kita simpulkan di langkah pertama itu pol-pol root locus di sumbu nyata ada di posisi, nah ini saya buat hijau saja ya. Saya buat hijau. Root locus di sumbu nyata ada di posisi sini. Nah, ini hijau ini. Dan posisi tadi, nah ini minus 2. Di daerah 3 ya, memenuhi syarat sudut juga. Nah, di sini. Jadi root locus di sumbu nyata ada di posisi sini dan sini. Nah, inilah root locus di sumbu nyata. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, tentukan asimtot root locus. Banyaknya asimtot sama dengan n min m. Ya. N sama dengan banyak pol loop terbuka, M banyak zero loop terbuka. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Titik asimtotnya adalah sigma letak pol berhingga dikurangi sigma letak zero yang berhingga dikurangi n min m. Banyaknya pol, banyaknya zero. Kita lihat di soal ini. Polnya min 1, min 2, min 4. Berarti sigma pol 1
sama dengan min 1, min 2, min 4 sama dengan min 7. Sigma 0 sama dengan 0 ya, karena nggak ada. Lalu n min m, banyaknya pol dan banyaknya 0. N banyaknya pol ada 3, banyaknya 0, m banyaknya 0 itu ada 0 ya, sehingga kita bisa dapatkan titik asimptotnya. Titik asimptotnya adalah sigma pol dikurangi sigma 0 dikurangi banyaknya pol dikurangi banyaknya 0. Jadi saya buat rumusnya seperti ini saja biar gampang. Minus 7 dikurangi 0 dibagi 3 kurangi 0 berarti minus 7/3. Artinya ada titik asimptot di minus 7/3 atau 2/3 ya. 2/3 itu minus 2/3. Nah, ini titik asimptotnya ada di sini ya, ini titik asimptot. Titik asimptot saya lambangkan tau A. Nah, kalau asimptot selain titik asimptot ada juga sudut asimptot. Sudut asimptotnya berapa? Nah, sudut asimptotnya 180 derajat 2K plus 1 dibagi N min M. Nah, jadi 180 derajat plus minus 180 derajat 2K plus 1 dibagi N min M ya, 180 dibagi 3 60, jadi plus minus 60 2K plus 1. Untuk K nya sama dengan 0 berarti plus minus 60. Untuk K nya sama dengan 1 misalkan 2 plus 1 3, 180 derajat atau minusnya 3 min 180 derajat. K nya sama dengan 2 5 berarti disitu plus minus 300 derajat. Plus minus 300 derajat itu sama dengan plus minus 60 derajat. Jadi dia akan berulang terus. Artinya di sini ada plus minus 60 derajat sama 180 derajat. Karena min 180 derajat juga sama dengan 180 derajat. Jadi dia sudutnya adalah seperti ini. Ini tadi titik asimptotnya, kita tarik sudutnya plus 60 derajat minus 60 derajat. Nah, ini plus 60 derajat, ini minus 60 derajat, dan dari sini ke sini 180 derajat ya. Makanya di sini ada dia kan kalau asimptot itu kan nanti kurvanya mengikuti asimptot ya, ada asimptot yang ke sana, ada asimptot yang ke sana, dan ada asimptot yang ke sana. Nah, yang ke sana ini, yang ke sana itu mengikuti sampai ke tahingga. Oke, itu sampai titik asimptot. Oke, kita nanti akan lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mencari titik breakaway dan titik break in.